Shalom. Oke, puji Tuhan. Saya coba secepat, tapi saya rindu semuanya. Kita bukan racing sama waktu, tapi semua benar-benar harus ngerti. Semua benar-benar harus ngerti. Kenapa? Karena kalau saudara nggak ngerti, saudara nggak bakal bisa bertumbuh. Sekali lagi, pertumbuhan rohani, sekali lagi ya, pertumbuhan rohani itu juga tergantung dari seberapa jauh saudara bisa mengerti kebenaran dan memisahkan roh dari jiwa. Memisahkan roh dari jiwa. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa ibadah dengan jiwa. Minggu lalu kita udah bahas manusia di dalam Allah. Kemudian manusia jatuh dosa, manusia terpisah dari Allah. Manusia mulai terpisah dari Allah. Manusia jatuh dosa, terpisah, tidak ada koneksi lagi di sini. Manusia terdiri atas 3 unsur seperti Allah yang terdiri atas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Manusia juga terdiri atas 3, yaitu roh, jiwa, tubuh. Nah, ketika manusia jatuh dosa, hubungan dengan Allah putus. Kemudian manusia sudah terbiasa ibadah dengan jiwa. Contohnya siapa? Adam dan Hawa, Kain dan Habil. Mereka terbiasa ibadah dengan jiwa. Mereka mempersembahkan korban. Itu yang akhirnya terjadi peristiwa Kain, di mana korbannya tidak diterima. Korbannya tidak diterima, kenapa? Karena dia fokus kepada jiwa. Yang penting saya sudah mempersembahkan. Sorry maaf ya. Sekarang banyak gereja-gereja yang tidak memusingkan yang namanya roh. Enggak, mereka lebih memusingkan jiwa. Akhirnya apa? Ibadah dibatas-batas. Ibadah tidak merdeka. Tadi jujur, saya tadi masuk mau langsung break, langsung khotbah. Kenapa? Karena saya tahu setelah ini ada pemberkatan. Ada pemberkatan nikah, kita racing sama waktu. Tapi begitu naik ke sini, nggak tahu kenapa seperti meledak di sini. Nggak bisa. Ini harus nyembah. Kita harus tetap nyembah. Kenapa? Karena Tuhan lagi disenangkan. Nah, ini konyol. Maaf ya, ini konyol. Apalagi di zaman pandemi ini, ibadah lebih dibatasi. Banyak orang bilang gini, sorry, maaf ya. Nyembahnya kelamaan. Saya tanya sama saudara, kalau saudara bilang gitu, itu roh apa jiwa? Firmannya kelamaan, roh atau jiwa? Jiwa berusaha pakai otak dan berusaha membatasi. Manusia nggak bisa begitu dihantam 3 jam, itu nggak bisa. Kenapa? Manusia ada otak kanan, ada otak kiri katanya. Ada otak kanan, ada otak kiri, nggak tambah otak-otak. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya manusia pakai pikiran, nggak bakal bisa nerima. Itu sudah masuk ke jiwa. Akhirnya ibadah dibatas-batas, 1,5 jam selesai semua. Sementara Tuhan mau ngomong, diberangus mulutnya. Tuhan mau bicara, mulutnya ditutup, diberangus. Kenapa? Lu jangan ngomong, biar pendeta aja yang ngomong. Penyembahan dibatasin. Saya tanya sama saudara, jika ini terjadi, ini persembahan Kain atau Habil? Ini persembahan Kain. Kenapa? Kita melakukan ibadah seadanya. Ibadah itu bukan seadanya. Ibadah itu semuanya.
bukan seadanya. Ada satu gereja di Korea, itu satu kali ibadah, itu bisa 6 jam. Ada juga di Nigeria yang satu kali ibadah bisa 6 sampai 8 jam. Kita belum sampai ke situ. Wah, itu ibadah apa naik kereta Pak, Jakarta Surabaya. Kita belum sampai ke situ. Belum. Kapan Pak sampai ke situ? Sampai situ kabur baik. Ya. Nah, ini kemarin saya ngobrol sama Opa. Ketika manusia dibaptis, saya bilang dibaptis yang benar, Tuhan memberi saudara roh yang baru. Tuhan memulihkan roh saudara supaya apa? Supaya roh ini bisa berkontak dengan Allah. Sekali lagi, Tuhan memberi saudara rohnya supaya roh ini bisa berkontak dengan Allah. Sekarang saudara lihat, waktu manusia dibentuk sama Allah, diberi nafas hidup. Betul gak? Nafas hidup. Nah, ini yang namanya roh Allah. Dan ketika saudara dibaptis yang benar, Tuhan menghembuskan lagi nafasnya. Di situ munculnya roh yang baru. Pemulihan roh. Ada roh yang baru. Ya, saudara bisa lihat. Di Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat ke-6 ini bicara soal pembaruan roh. Oke? Ini bicara soal lahir baru. Terus Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Saudara lahir dari daging, dari kandungan, tetap itu daging. Terus? Dan apa yang dilahirkan dari roh. Roh huruf besar, roh Allah melahirkan roh saudara. Terus? Itu adalah roh. Tujuannya apa? Yohanes 4 ayat 24, supaya bisa berkontak dengan Allah kembali. Di sini terjadi pemulihan. Oke, pemulihan hubungan. Tujuannya apa dari pemulihan hubungan ini? Supaya saudara mengalami transformasi atau perubahan. Sekali lagi, tujuannya supaya saudara mengalami transformasi atau perubahan jiwa. Kenapa? Karena jiwa ini adalah rapot di sini. Bagaimana dengan jiwa kita? Begitu kita berhadapan dengan Tuhan, apakah saudara punya jiwa yang serupa dan segambar dengan Tuhan? Apakah saudara benar-benar udah menyatu dengan Tuhan sampai apapun yang saudara pikirkan, apapun yang saudara rasakan, apapun yang saudara kejar, itu hanya Tuhan saja? Paham nggak sampai sini? Nggak apa-apa deh, saya kasih satu kesaksian. Tadi malam saya ada baca lagi satu kisah. Ini tentang Thomas Muller, tahun 1800. Dia tiap kali ada pergumulan dia catat. Umurnya, begitu dia meninggal, itu 93 tahun. 93 tahun. Saudara tahu ada berapa pergumulan yang dia catat? Dicatat sama dia itu ada sekitar 50.000 pergumulan. Saudara tahu berapa yang dijawab Tuhan? Berapa yang dijawab Tuhan? 49.999. Yang sudah dijawab Tuhan dia centang.
Ada satu yang belum dijawab Tuhan. Apa? Dia terbeban sama seorang tetangganya atau koleganya. Dia terbeban supaya orang ini bertobat. Sampai dia mati, umur 93, orang itu belum bertobat. Saudara tahu, 1 tahun setelah dia mati, koleganya dijamah Tuhan. Koleganya dijamah Tuhan. Kemudian anaknya langsung kasih centang pergumulan ke 50.000. Jadi 100% pergumulan Thomas Muller dijawab Tuhan. 100%. Bukan 99,99%. Enggak, tapi 100%. Ada seorang hamba Tuhan tanya kepada Thomas Muller. Dia bilang gini, kenapa sih kok bisa pergumulan kamu dijawab Tuhan begitu sampai segitu banyak pergumulanmu dijawab Tuhan? Dia bilang gini, aku tidak minta apa-apa. Aku selalu minta apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Nah, sekarang kekristenan sekarang selalu bergumul untuk apa yang kita mau. Nah, makanya begitu saudara bergumul untuk apa yang saudara mau, jangan kaget saudara nggak dapat apa yang saudara minta. Paham gak sih? Kenapa? Karena saudara tidak minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara minta sesuai dengan kehendak saudara. Begitu saudara meminta sesuai dengan kehendak saudara, saya tanya sama saudara, itu roh atau jiwa? Saya berdoa, saya bergumul, Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan saya minta Tuhan, jemaat sampai 3.500 orang Tuhan. Saya bilang, itu roh atau jiwa? Jiwa. Mungkin Tuhan hanya mempercayakan segini, lebih sedikit, mungkin bisa lebih. Tuhan hanya percayakan itu, tapi semua Tuhan bilang harus dibentuk jadi jenderal. Harus jadi jenderal. Daripada banyak semua jadi gembel. Kerjaannya minta-minta terus. Tuhan minta, Tuhan minta, Tuhan minta. Enggak, saudara harus jadi jenderal. Saudara harus jadi jenderal, punya kuasa, punya otoritas. Amin. Itu yang Tuhan mau. Enggak perlu banyak, tapi militan. Daripada banyak fanatis. Salah. Oke. Tadi Yohanes 3 ayat 6, kita roh Tuhan melahirkan roh. Diberikan kita roh yang baru. Tuhan memberikan kita roh yang baru. Coba lihat lagi di Pengkhotbah 12 ayatnya ke-7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Allah yang mengaruniakannya. Allah memberi saudara roh, dan roh ini harus kembali. Oke, sampai sini. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Coba lihat ya, di situ ada roh yang baru, new spirit dan new heart. Hati yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru. Oke, terus? Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Iya, terus 27. Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Oke, lihat, Tuhan begitu saudara nyerahin diri kepada Tuhan, saudara dibaptis. Oke, saudara dapat roh yang baru. Tujuannya supaya saudara bisa berkontak dengan Allah. Apa yang dari roh, apa yang dari daging, tetap daging. Apa yang dari roh, itu roh, dari roh.
Bisa mengerti nggak? Kalau dari daging, tetap daging. Tapi kalau dari Allah, itulah yang jadi roh. Oleh sebab itu roh ini akan berkontak dengan Allah. Dan Tuhan di sini bilang, Dia memberikan juga hati yang baru. Dia juga memberikan saudara hati yang baru. Nanti kita bahas tentang hati nurani juga. Nanti kita bahas tentang hati nurani. Nah, ketika saudara bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihat ya. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Iya. Terus? Akan menyucikan hati nurani kita. Hati nurani saudara dibersihkan, disucikan. Ini yang Tuhan kerjakan, memberikan saudara roh dan menyucikan hati nurani saudara. Hati nurani kita sudah rusak di Taman Eden. Kemudian Tuhan pulihin dengan darahnya, supaya saudara mempunyai hati nurani yang baru. Terus? Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Iya, supaya saudara bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau ini nggak diberikan, saudara nggak bakal bisa beribadah. Kalau ini nggak disucikan, saudara nggak bakal bisa beribadah. Ibadah kita jadi ibadah yang jahat. Paham nggak? Masih bingung? Bingung? Kalau hati nurani saudara nggak dibersihkan, disucikan, saudara tetap beribadah, oke, tapi ibadahnya jahat. Saudara nggak bakal bisa total buat Tuhan, nggak bakal bisa total buat Tuhan. Oke, terus kita lanjutkan, kita lihat lagi di 1 Petrus 3 ayatnya ke-21. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Oke. Jadi begini, saya gambar ya. Hati nurani. Hati nurani ini apa? Hati nurani adalah penghubung antara roh dan jiwa. Simak ya. Saudara beribadah dengan roh, karena saudara berhadapan dengan Allah yang adalah roh. Saudara berhadapan dengan Allah yang adalah roh, saudara nggak bisa beribadah dengan jiwa saudara, nggak bisa bersentuhan dengan Allah dengan jiwa saudara. Contoh, saya berdoa begini, saya lagi berdoa, tiba-tiba ada sesuatu yang bicara begini, kamu akan punya Mercedes-Benz S-Class terbaru. Kenapa? Karena saya lagi kepengen. Ngerti dah? Tiba-tiba dia ngomong gitu. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Itu jiwa. Karena ada keinginan di situ. Itu ada keinginan di situ. Nggak bisa. Akhirnya nggak nyambung. Nah, kalau roh itu harus bersentuhan dengan roh. Saya bisa melihat media. Bukan dengan telinga saya. Saya nggak bisa ngelihat dia dengan telinga saya. Nggak bisa. Indranya salah. Ya. Saya hanya bisa melihat media dengan mata saya, karena ini indera yang dipakai untuk melihat. Saya nggak bisa mencium bau dengan mata saya. Ih, Bu, belum mandi. Kenapa? Tahu baunya. Nggak bisa, salah. Bagi saudara aneh nggak gitu? Aneh.
Nah, begitu saudara bersentuhan dengan Allah, nggak bisa pakai jiwa, nggak bisa. Harus dengan roh. Harus dengan roh. Nah, ketika roh bersentuhan dengan roh, baru di sini kontak ke sini, baru kontak ke jiwa. Nah, ini kalau ini kotor, hati nuraninya kotor, nyampe ke sini juga kotor. Saya kasih contoh deh, simple gini nih. Saudara ngerasa sudah dibersihkan hati nurani, oke? Sudah ya, sudah dibersihkan hati nurani. Tapi saudara ada kebencian. Saudara disakitin orang, saudara benci, sakit hati banget. Saudara ngerasa dilukai, disakiti, oke? Nah, tahu gak saudara? Ketika saudara benci orang, hati nurani saudara juga kotor lagi. Nah, ketika hati nurani saudara kotor, saudara tidak bisa berkontak dengan Allah. Karena hati nurani sebenarnya adalah alat komunikasi. Alat komunikasi dengan Allah. Dari roh ke jiwa. Penyambungnya namanya hati nurani. Kalau hati nuraninya kotor, ada kepahitan, ada amarah, ada sakit hati, ada dendam, ada benci, itu yang namanya distorsi. Saudara telepon sama saya, saudara teleponan sama saya, saudara bilang, "Pak, sinyalnya putus-putus." Nah, begitu sinyalnya putus-putus, itu tandanya hati nurani saudara lagi nggak beres. Hati nurani apa? Hati nurani, bahasa Yunaninya sunaidesis, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris conscience. Lupa. Conscience. Ini terdiri atas dua suku kata. Kon yang artinya bersama. Science ini artinya pengetahuan. Sampai sini bisa ngerti? Saya jelasin ya, sedikit ya. Gak apa-apa ya. Ini artinya pengetahuan bersama. Nah, saudara lihat, munculnya di mana ini? Munculnya di mana? Kapan dia muncul? Waktu manusia bersentuhan dengan Allah, hidup di Taman Eden. Ini belum muncul. Tapi begitu manusia makan pohon pengetahuan, manusia mau menjadi seperti Allah. Iblis bilang apa? Kamu akan tahu seperti Allah. Kamu akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Betul gak? Nah, itu begitu manusia makan, muncullah hati nurani. Di sini yang namanya moralitas, pengetahuan moral, baik, buruk, benar, salah. Bingung nggak sih? Nggak. Di sini muncul pengetahuan moral, yaitu baik, buruk, benar, salah. Tapi pengetahuan moral ini sudah dimasuki racun kuasa kegelapan. Racun iblis masuk di sini. Sehingga manusia nggak bakal bisa berkontak dengan Allah. Tetap nggak bisa berkontak dengan Allah. Manusia hanya tahu agama beribadah. Tapi manusia nggak tahu yang namanya roh sama roh bersentuhan. Kenapa? Karena ini nggak nyambung, belum diberi roh yang baru. Muncullah agama yang namanya Yahudi. Itu agama. Yesus datang, Yesus tidak mengajarkan agama, tapi Yesus mengajarkan jalan kebenaran.
Agama itu berpusat pada jiwa. Yesus berpusat pada roh. Nah, sebagai penyambungnya gimana? Hati nuraninya harus dibersihkan. Alat komunikasinya harus lebih dulu dibersihkan, baru bisa nyambung antara roh sama jiwa. Kalau tidak dibersihkan, ini akan terus terjadi distorsi. Jiwa saudara tidak pernah bisa berubah. Saudara bisa lihat di Kejadian 6 ayatnya ke-5. Jujur ini kalau jelasin ini bingung saya. Saya aja bingung apalagi saudara. Nggak gampang, tapi saya minta saudara benar-benar pasang buka mata. Buka mata, buka telinga. Jangan buka mata, telinganya kemana-mana. Oke? Kejadian 6 ayat 5. Lihat ya, manusia jatuh dosa, betul? Hati nuraninya hancur, kotor, betul? Betul? Dikasih hati nurani kotor. Akhirnya apa yang terjadi? Terus? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Iya, semuanya akan berbuah kejahatan. Jadi kalau saudara merasa sudah dibersihkan hati nurani saudara, tapi saudara terus-menerus mengizinkan dosa, saya bilang, sebenarnya engkau sedang mengotori hati nuranimu sendiri. Izinkan saudara pahit hati, engkau sedang mengotori hati nurani. Engkau benci orang, engkau sedang kotori hati nurani. Nah, begitu hati nurani kotor, saya ngotorin. Saya benci orang, hati nuraniku kotor. Oke? Hati nuraniku kotor. Begitu saya berdoa, saya bisa dapat begini loh. Saya bisa dapat begini. Bisa dapat begini. Tenang nak, dia akan mati 3 hari lagi. Bener, bisa loh. Bisa, kenapa? Karena di hati nuraninya ada distorsi, ada kotoran. Ya. Ini kesalahan nggak? Kesalahan sebenarnya. Dan ini harus diperbaiki, direvisi. Saudara nggak bisa diemin ini terjadi. Sekali lagi, saudara nggak bisa diemin ini terjadi. Begitu saudara kepahit, disakitin. Saya misalnya disakitin sama Rizka. Apa yang terjadi? Saya langsung berdoa. Roh Kudus berbicara kepada saya lewat hati nurani saya. Dia berbicara kepada saya untuk mengampuni Rizka. Saya mulai bertunduk kepada Tuhan dan saya berdoa, Tuhan, saya mengampuni si Rizka itu Tuhan. Walaupun kelakuannya Tuhan seperti ini itu Tuhan, tapi tetap saya mengasihi dia. Mungkin kemarin ada yang sharing sama saya ada cerita tentang Rizka. Saya ada cerita tentang Ned Sid, bapaknya yang dibunuh, Ned Sid namanya, ya. Saya ada cerita itu. Saudara lihat ya, si keluarga Shane ini, bapaknya Ned Shane itu dibunuh. Stephen Shane anaknya itu dengar mamanya selalu berdoa buat orang yang membunuhnya, namanya Min Cheye. Min Cheye itu kepala suku di Ekuador. Waktu Injil masuk lewat Ned Shane ditusuk pakai tombak. Mamanya itu berdoa. Ketika suatu hari mamanya diizinkan bertemu sama si Min Cheye ini, saudara tahu apa yang terjadi? Mamanya menyambutnya seperti orang yang sangat istimewa. Kenapa bisa begitu? Karena dia selalu berdoa buat orang yang nyakitin dia itu, yang membuat dia menjadi seorang janda. Dia berdoa terus, dan dia menyambutnya seperti orang istimewa. Di situ kejadian yang luar biasa. Satu
satu suku Aika itu diselamatkan. Cuman gara-gara pengampunan seorang istri yang lemah. Saudara bisa perhatiin ini kah? Perbedaan roh sama jiwa. Saudara bisa perhatiin ini, perbedaan roh sama jiwa. Ya. Nah, kalau saudara nggak bisa membedakan roh sama jiwa, saya yakin saudara nggak bertumbuh. Ibadah sekarang banyak mainnya di jiwa. Sekali lagi, ibadah sekarang banyak yang main di jiwa. Main apa? Main pikiran. Wah, jangan, nanti ada penularan. Jangan, mesti cuma 1,5 jam selesai semuanya. Khotbah nggak boleh lama-lama, 45 menit. Kenapa? Manusia nggak kuat. Ibadah penyembahan jangan lama-lama, nggak bisa. Kenapa? Nggak kuat. Saudara tahu nggak sih? Saya bilang ya, saudara tahu nggak? Saudara tujuannya mau kemana? Mau kemana? Di surga ngapain? Di surga saudara akan berbicara soal firman dan penyembahan. Saya bilang kalau ada teman saya ngomong gitu, teman saya bilang, wah Pak Pastor, penyembahan jangan lama-lama. Lu mau ke surga atau mau kemana? Kalau lu mau ke surga, lu jangan batasin pujian penyembahan. Lu mau ke surga, jangan batasin firman Tuhan. Biarkan dia bekerja, biarkan roh Allah berbicara. Ya. Nah ini roh sama jiwa. Saya dengar contohnya, saya dengar. Waduh, ini pemerintah bilang begini, ini kalau ibadah jangan lama-lama, begini. Nanti ada penularan di dalam ruangan segala macam. Oke? Nanti begitu doa, saya bisa dapat satu konfirmasi, iya, 1 jam saja selesai semua. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke jiwa saya, masuk ke pikiran saya, masuk ke dalam hati, ke dalam nurani saya. Akhirnya apa? Saya bilang, udah cukup 1 jam lebih, cukup selesai semua. Sebenarnya itu tidak boleh. Tuhan itu mau disenangkan, betul? Tuhan itu mau disenangkan. Makanya saudara perhatiin, kita biarin nih para dancer ini di depan, biarin, lu ekspresiin aja semua yang buat Tuhan. Jangan dibatasin. Oke, kenapa? Karena saudara melakukannya sesuai dengan kehendak roh. Saya nggak usah jelasin lagi dong, ya kan? Nggak usah jelasin lagi. Kalau ada di sini yang jogetnya aneh-aneh, saya bilang itu harus ditengking. Buktinya semuanya mirip, begini. Semuanya sama gerakannya. Semuanya sama. Kelihatannya monoton. Iya, kelihatannya monoton. Tapi itu dari roh. Sampai sini paham? Paham ya? Aduh, udah 12:30 lagi. Terus kita lanjutkan. Nah, di sini untuk memisahkan ini sama ini, roh sama jiwa, untuk tahu apa yang dari Tuhan, apa yang bukan dari Tuhan, harus ada yang namanya firman Allah. Firman Allah. Jadi kalau saudara mau tahu mana yang roh, mana yang daging, saudara mau tahu mana yang roh, mana yang jiwa, saudara saudara harus bergaul dengan firman. Saudara harus bergaul dengan firman Allah. Tanpa pergaulan saudara dengan firman Allah, saudara nggak akan ngerti yang mana dari roh, yang mana dari jiwa. Saya berani ngomong gini, kenapa? Karena apa yang Tuhan bicarakan itu tidak pernah keluar dari firman-Nya. Enggak. Tapi apa yang Tuhan ngomong itu pasti sesuai dengan firman-Nya. Amin. Oke, terus kita lanjutkan.
Seorang yang telah memiliki roh dari Allah pasti membenci dosa, karena Allah membenci dosa. Saudara sudah punya roh dari Allah? Roh Allah sudah lahir, saudara sudah diperbarui rohnya sama Allah? Kalau saudara sampai ke tahap ini, saudara pasti benci dosa. Ya, kalau saudara nggak benci dosa, saya kasih tanda tanya, apakah saudara sudah lahir baru? Saya ulang ya, biar ngerti nih, biar ngerti. Seorang yang telah memiliki roh dari Allah pasti membenci dosa, karena Allah juga membenci dosa. Jika seseorang tidak peka terhadap dosa, saya ulang, jika seseorang tidak peka terhadap dosa, orang itu tidak peka terhadap suara Allah atau suara roh Allah. Yang harus dipertanyakan, apakah orang itu sudah lahir baru? Orang yang telah diberi roh yang baru tidak hanya memiliki perasaan, tapi juga pengenalan. Tidak hanya memiliki perasaan, tapi juga memiliki pengenalan. Sebab roh yang saudara terima bukan roh perhambaan, tapi roh anak. Saudara menerima roh yang namanya roh anak. Untuk itu, oleh sebab itu, Roma bilang, saudara bisa menyebut dia ya Abba, ya Bapa. Bukan roh perhambaan, tapi roh anak. Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terus roh bersaksi kepada roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terus 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Kalau saudara anak, saudara juga ahli waris. Terus maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara pasti terima semua janji Allah. Terus yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Karena Kristus telah menang, saudara akan menerimanya bersama dengan Kristus asal saudara menang. Terus yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan menang Dia. terhadap apa? Menang terhadap penderitaan. Penderitaan apa? Penderitaan dosa. So, ketika saudara berkata tidak kepada dosa, itu ada penderitaan di dalam situ. Terus supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tujuannya supaya saudara dipermuliakan bersama Dia. Semakin saudara sadar akan kehadiran Allah, semakin saudara takut untuk berbuat dosa. Kenapa kita nggak takut berbuat dosa? Kenapa? Karena kita nggak sadar ada Allah di dalam kita. Berapa banyak dari kita jiwanya masih sakit? Kita jadi orang yang sangat emosional. Sedikit marah, itu jiwanya sakit. Nggak bisa begitu. Saudara mau dipulihin nggak? Saudara harus jadi orang yang sabar. Jiwanya nanti sebagai rapot, nanti berhadap Allah. Rapotmu bagaimana? Saudara harus mengalami pemulihan. Banyak orang nggak sadar akan kehadiran Allah, akhirnya dia tidak takut untuk berbuat dosa. Saya kasih satu contoh deh, Yakobus 3 ayat 9 sampai 11. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lihat ya, pakai lidah kita bilang, oh Tuhan, Engkau besar,
Tapi dengan lidah kita, kita ngutuk ciptaan Allah. Dasar lu bego lu, tolol lu. Terus ngomongnya, maaf ya, ngomongnya itu ngomongannya orang anak muda sekarang ngomongnya toksik katanya. Racun semuanya. Kalau dipepet orang, waduh, binatang keluar. Kebun binatang keluar. Dilukai orang, kebun binatang keluar. Saya bilang ya, dengan mulut engkau memuji Tuhan, dengan mulut engkau mengutuki ciptaan Tuhan. Ya, ini satu contoh, ini satu contoh. Terus ayat 10. Yakobus 3 ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Nggak boleh demikian. Dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang satu juga keluar kutuk. Saya memberkati. Shalom. Shalom. Saya bisa memberkati dia. Puji Tuhan, diberkati GBU. Saya bisa memberkati dia, tapi di mulut yang lain saya bisa ngomongin, itu Pak Yogo. Waduh. Baru begitu, udah begini, udah begitu, begini, begitu. Dari mulut satu saya bisa memberkati, di mulut lain saya mengutuki. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Sorry, maaf ya, manusia sekarang jago berpura-pura dan hebat menjadi orang yang munafik. Munafik banget. Saya bisa gini, salaman, hei, puji Tuhan, puji Tuhan. Di hati, aduh lu, kapan lu bermasalah lu? Nggak bisa dong. Di satu mulut saya bilang Tuhan memberkati, di mulut lain Tuhan tetap akan memberkati. Apapun yang kamu perbuat terhadap saya, Tuhan memberkatimu. Sampai sini paham? Terus ayat 11. Yakobus 3 ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya, nggak bisa ya. Dari satu mata air yang sama keluar air tawar dan air pahit, nggak bisa. Permasalahannya di mana? Terkoneksi nggak saudara sama Allah? Terkoneksi nggak saudara sama Allah? Gini ya, saya punya tubuh nih. Allah kepala saya. Saudara taruh tangan di pintu mobil, saudara jepit. Sakitnya kemana? Sampai ke kepala loh. Sakit luar biasa. Waduh, sakitnya banget. Tapi misalnya saudara pakai kaki palsu. Kaki palsu, saudara jepit tangan saudara, kejepit tangan saudara, kaki palsu bisa rasa gak? Kaki palsu gak bakal bisa rasa. Kenapa? Karena dia walaupun sebegitu miripnya, tapi dia tidak bisa merasakan apa yang tubuh rasakan. Nah, itu yang firman Tuhan bilang tadi. Saya bilang, kalau saudara punya koneksi dengan Allah, saudara pasti punya perasaan Allah. Amin. Kalau saudara punya perasaan Allah, saudara nggak bakal melakukan itu. Permasalahannya jadi di mana? Kalau saudara masih emosional, masih pemarah, saudara masih benci orang sana sini, semua orang di matamu salah. Semua orang ngaco, lu ngaco lu. Ini ngaco, itu ngaco, itu ngaco, itu ngaco. Kalau saudara bilang semua orang di matamu ngaco, sebenarnya engkau yang ngaco. Sampai sini paham? Kalau saudara berpikir negatif tentang orang-orang, saya mau bilang sama saudara, sesungguhnya engkau belum terkoneksi dengan Allah. Belum ada hubungan atau koneksi dengan Allah. Saya pernah ngomong sama saudara, satu orang bersalah, ampuni. Kalau semua orang salah di hadapanmu, engkau yang ngaco. Betul nggak? Pernah nggak saudara ketemu orang yang begitu?
Ketemuan, janji ketemuan, begitu ketemu, wih si ini begini, si ini salah, si ini salah, si ini salah, si ini salah. Coba saudara dengerin, kalau sampai 5 orang yang salah, berarti dia yang bermasalah. Jangan cengar-cengir, koreksi. Nah, kalau saudara punya perasaan Allah, saya ulang ya, kalau saudara punya perasaan Allah, saudara pasti terkoneksi dengan Allah. Saudara nggak bakal punya perasaan seperti itu terhadap orang-orang. Ya, seperti tadi saya bilang, kaki palsu, seberapa bagusnya, tetap dia nggak bisa merasakan tubuh. Seberapapun hebatnya dan seberapapun bagusnya, nggak bisa merasakan tubuh. Oke, lihat ya, jika terkoneksi, tidak terkoneksi berarti saudara tidak kenal Allah. Saudara akan berhubungan dengan Allah seperti kaki palsu, nggak ada hubungannya. Akhirnya apa? Semua yang ada cuman sia-sia belaka. Ya, aduh, ini masih jauh sebenarnya. Hah? Kenapa? Saya lanjut minggu depan ya. Lanjut minggu depan ya. Ini masih jauh. Kita akan bahas hati nurani, kita akan bahas gimana hubungannya, gimana pemisahannya. Kita akan bahas itu di minggu depan, karena hari ini harus ada pemberkatan nikah. Tuhan berkati semuanya.